Dodi juga tadi di belakang. Saya sih pihak ketiga itu menanggapi pihak ketiga yang kadang-kadang nggak jelas itu orangnya bagi saya sih ya. Apalagi banyak pihak ketiga itu yang memberi tanggapan itu kehidupannya aja nggak, kalau dibilang marit menurut pendapat saya sih boleh lah ya, nggak beres ya rumah tangganya. Banyak pihak-pihak ketiga yang menanggapi. Kadang-kadang saya nilai-nilai, saya baca 1, 2, 3 rumah tangganya aja kagak beres orang-orang ini. Anaknya aja kakak diurus, saya baca-baca dia dengan istri berantem. Hanya ada 2, 3 orang saya baca, beberapa orang lah saya baca yang menanggapi, saya baca-baca. Jadi saya nggak ingin terlalu jauh lah ya menanggapi orang-orang begitu. Apa sih yang mau saya ambil dari dia? Apa yang mau saya contoh dari dia? Nah dia umpamanya dia mengkritik saya, dia tidak memberikan contoh yang baik kepada saya. Kalau kita mengkritik seseorang, kita harus memberi solusi, memberi contoh. Kalau kita tidak mengkritik seorang, tidak memberikan contoh, ngapain kita namanya itu? Tidak memberikan solusi, ngapain kita namanya itu? Nah, makanya benarkan diri kita dulu, baikkan diri kita dulu, habis itu barulah kita di orang, memperbaiki orang. Kita aja nggak puasa, orang lain disuruh puasa, gimana sih ceritanya? Jadi menurut saya sih kuranglah elok berbicara seperti itu, dan saya tidak mau menanggapinya. Baik. Oke, Pak Haji. ya rupanya memang saya semakin hari semakin banyak orang yang kenal dengan saya ya. Semakin banyak orang yang yang memperhatikan saya. Semakin banyak orang yang mengikuti saya. Bagi saya sih nilainya sejauh ini, karena alhamdulillah saya masih artinya saya akan menjalankan hal-hal yang positif-positif aja. Rasanya saya nggak keluar dari rambu-rambu hukum ataupun rambu-rambu agama ya, sehingga bagi saya sih enjoy aja, tidak ada masalah. Namun demikian tentu memang ada suatu kerisian tersendiri ya. Kenapa? Karena seluruh gerak-gerik saya sekarang memang dipantau. Bukanlah saya sendiri, tetapi anak saya, bahkan cucu saya itu semuanya memang dipantau, saya akui. Jadi sehingga memang kehati-hatian itu sepertinya harus kami utamakan juga sepertinya. Ya, harus kami utamakan juga sepertinya. Ya, karena terlalu diperhatikan kami sedikit banyaknya. Sementara ya kita namanya manusia seperti saya, tentu bukanlah manusia yang sempurna, tidak luput daripada kelalaian dan kesalahan kan gitu. Jadi kewaspadaan. Dipantau maksudnya itu ya, kalau kalian datang umpamanya seperti ini, tidak datang kan, kalau saya tadi umpamanya dagangnya saya umpamanya lagi lagi sibuk, lagi ada sesuatu kesalahan, pastilah kalian sorot kan gitu, itu maksud saya kan. Atau kalau umpamanya sedang di rumah, sedang saya lagi nggak rapi, itu kan kadang-kadang kan saya kan, kalian kan sorot semua kan, ini kadang-kadang itu saya kewaspadaan saya seperti itu sih. Mungkin biasanya saya di rumah pakai serong aja, di keluar rumah pakai serong aja, tapi dengan adanya kalian saya harus rapi jadinya kan. Itu aja sih, nggak ada masalah sih, nggak persoalan besar sih. Saya selalu mengambil sesuatu itu hikmah positif, nggak ada masalah. Ya kan Puput sendiri dia merasakan, tentu dia lebih mengetahui. 7 tahun dia satu rumah, satu tempat tidur, ya jelas lah bagi Mbak Puput itu semuanya. Di mana? Ya itu menurut saya ya, di mana permasalahan, di mana persoalannya, ya pasti sudah jelas. Kenapa dia mengajukan perceraian? Pasti ada persoalan kan. Dan perceraian dengan istri itu biasanya tidak ujuk-ujuk langsung aja, itu melalui proses panjang dulu, itu proses panjang permasalahan di dalam rumah tangga itu. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi perceraian? Itu kan suatu pertanyaan baik bagi saya rasa bagi para netizen juga akan bertanya-tanya. Tapi kalau mempunyai unsur delik hukum, ya kami akan langkah ke hukum. Itu aja sih. Jadi kami tetap pada koridor-koridor yang menurut kami tidak menyalahi aturan. Itu aja sih. Saya tetap berpijak kepada situ. Nah, kalau orang nyinyiran terlalu jauh umpamanya kurang negatif, mempunyai delik hukum, tentu akan kami lanjutkan. Itu kan kami tindak. Tapi sejauh hal itu positif, sejauh hal baik, itu bagi kami sih sangat mensyukur. Saya terima kasih kepada orang-orang yang menilai positif. Kayak saya juga bingung, kamu menanyakan tadi kan, rasanya para netizen semuanya sejauh ini masih baik, masih positif nilainya ya.
Bahkan semangat kita bahkan terpicunya semangat ini oleh para netizen. Karena para netizen dia paham, dia mengerti. Netizen ini kan orang-orang yang sudah zaman sekarang udah pintar-pintar semuanya. Jadi rasanya para netizen menilai kita semakin hari cukup positif lah ya. Tapi kalau kamu bilang tadi ada pihak-pihak lain yang kadang-kadang ngomongannya atau pembicaraannya yang menyeleneh, itu bagi saya yang kurang tepat. Karena mereka tidak mengalami dan mereka tidak mengetahui persis persoalannya. Jadi jatuhnya kadang-kadang ke fitnah. Ada sesuatu yang lucu lah. Lo ingin tahu. Dalam permasalahan saya ini, dari awal-awal dia mendukung dari awal-awal. Tetapi karena dia selalu WA ke saya atau mend-DM saya atau mengontak saya karena kesibukan saya dengan usaha saya atau apalah namanya, saya nggak balas. Telepon nggak saya angkat. Atau kalau saya balas sekali-sekali. Itu kadang begitu gampangnya mereka itu berbalik. Hanya masalah kadang-kadang saya belum sempat membalas, belum sempat membaca WA. Sehingga belumlah pantas menurut saya hal-hal yang untuk disampaikan. Tapi mereka kadang-kadang sudah menyampaikan, sudah berpaling. Hanya gara-gara kesalahan saya kadang-kadang hanya tidak membalas. Begitulah orang tipisnya daya dukung orang, ya tidak tahulah saya. Ya, itulah kadang-kadang orang tidak mau menerima kenyataan hidup ini, bahwa semuanya itu sudah digariskan oleh Tuhan, ya. Sudah digariskan oleh Tuhan dan sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa seseorang itu akan begini, akan begitu, ya. Terus kalau kita berbicara tidak ada prestasi, kalau tidak punya skill, kalau dia tidak punya kemampuan, dia tidak akan bisa sampai seperti sekarang. Bagaimana dia bisa sampai ke posisi sekarang kalau dia tidak punya kemampuan, kalau dia tidak punya skill? Untuk tampil di depan umum aja sekali aja, kalau kita tidak punya skill dan kemampuan nggak bisa. Dia udah teruji udah berapa bulan nih? Udah 5 sampai 6 bulan. Apa juga lagi kemampuan, apa juga lagi? Kalau menunggu filmnya, sebentar lagi filmnya akan beredar. Di bulan Juli akan beredar filmnya. Kemampuan apa lagi? Kan sudah kita lihat sekarang. Ini kan sudah media gini sekarang. Bagaimana dia lucunya tampil di TikTok ataupun umpamanya di YouTube. Kita sudah menyaksikan semuanya itu. Di TV pun hampir setiap saat kemarin-kemarin dia tampil. Apakah acara-acara yang dia tampilkan itu amburadul bagi dia? Tidak kan? Semuanya alhamdulillah sukses. Nah, prestasi macam apa juga lagi dengan anak umur 19 tahun. Saya rasa sudah cukup. Kita pantas kita menerima apa yang dipertontonkannya kepada kita, apa yang dijalankannya sekarang. Prestasi apa? Maunya prestasi apa orang-orangnya? Makanya orang-orang ini hanyalah merupakan suatu kecemburuan bagi saya sih, orang-orang yang berbicara seperti itu, karena mengandung suatu unsur di dalamnya rasa keirian dan kedengkian. Karena tidak mau melihat orang sukses. Arti katanya tidak senang melihat orang senang, dan susah melihat orang susah melihat orang sukses, dan apa istilahnya ya susah melihat orang senang melihat orang susah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.